Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua? Sudah masuk semua? Belum, ada yang belum, Bu. Mahasiswanya berapa? Mahasiswanya 12 orang. 12 kurang 1 ya. Kita mulai dulu apa nunggu? Udah jam 8 lebih 1. Saya share screen dulu. Mulai aja ya. Bisa? Oke, bisa langsung dimulai saja. On cam semua dulu. Semuanya on cam. Ini tingkat berapa? Tingkat berapa? Semester 2, Bu. Semester 2. Sudah pernah ketemu saya ya? Hah? Sudah di semester 1. Sudah. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kelas S1 apa? Gizi ya. Untuk kelas S1 Gizi, hari ini mata kuliahnya adalah kimia anorganik. Ini tuh sebenarnya lanjutan yang dulu, itu dulu kan ada kimia pangan. Nah, ini kita ada kimia organik juga. Nah, ini kita lanjutannya. Untuk materinya, ini nanti saya share, ini koordinatornya Bu Dewi ya. Nah, seharusnya dia sudah nge-share RPS-nya. Mungkin ini saya rangkum sedikit. Nah, ini untuk tata tertibnya dulu. Untuk tata tertib kuliahnya masih kayak kemarin ya. Walaupun pakai Zoom, tetap ada keterlambatannya maksimal 15 menit. Jadi misal mulainya jam 8, itu bisa jam 8 lebih 15. Kecuali kalau ada dari saya informasi, misal saya agak telat, berarti ditambah lagi 15 menit setelahnya. Nah, kemudian ini untuk penilaiannya. Nah, penilaiannya itu lebih banyak ke tugas. Makanya kalau ada tugas itu dikerjakan semaksimal mungkin. Karena nilainya 70%, baik itu yang seminar, yang presentasi, ataupun yang individu. Kemudian untuk UTS-nya, UTS itu biasanya nanti per masing-masing dosen. Kadang cuma dikasih kuis, seperti itu. Nanti sudah dimasukkan ke dalam UTS, menjadi 10%. Kemudian UAS 20%. Nah, kemarin kan kayaknya banyak yang WA, Bu, UAS saya jelek. Kalau saya, misalnya dia sudah dapat 60 kan nggak ikut remedi ya. Kan ada yang ingin remedi, monggo silahkan. Tapi itu sebenarnya 60 sudah enggak. Karena nilainya tidak hanya dari UAS saja, sudah ada tugas sama UTS. Kalau tugasnya bagus, nilainya sudah tinggi di sini. Karena 70% sendiri. Nah, untuk acuan bukunya silahkan. Untuk kimia anorganik itu ini bukunya lebih karena materinya lebih kayak kimia dasar, lebih ke dasar-dasar. Nah, ini silahkan pakai bukunya Brady, Kimia Universitas. Ini ada yang dalam bahasa Inggris atau yang sudah terjemahannya alih bahasa. Kalau yang bahasa Inggris itu dia lebih ke General Chemistry Principle and Structure. Itu yang bahasa Inggrisnya. Kalau yang bahasa Indonesia sudah pakai ya Kimia Universitas. Nah, ini ada di perpus ada semua. Atau juga yang bahasa Indonesia bisa pakai punyanya Oxtoby. Juga selain dari buku, silakan bisa nyari dari jurnal, itu bisa dibaca-baca. Nah, ini kalau ini materinya nanti untuk yang kimia anorganik itu ada tentang atom, kemudian struktur, kita belajar lagi struktur kimia, cara membaca rumus-rumus kimia, bagaimana cara membuat struktur-struktur kimia,
Nah, acuannya silahkan nanti tiap mahasiswa membawa SPU atau sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur. Dulu dari SMA yang IPA, ada yang non-IPA enggak? Halo, Mbak. Ada yang dari non-IPA? Ada, Bu. Ada. Nanti saya kasih contohnya sistem periodik unsur itu seperti apa. Mungkin kalau yang dari IPA sudah biasa ya pegang itu. Karena itu pegangannya untuk nanti simbol-simbol kalau bikin rumus kimia pakainya itu. Nanti saya kasih contohnya, nanti silahkan bawa semua itu bukunya satu-satu, SPU-nya mahasiswa punya satu-satu. Nah, ini yang pertama, ini pengenalan dulu. Apa sih itu kimia anorganik? Nah, kenapa kita itu harus belajar kimia anorganik? Nah, kimia anorganik itu adalah ilmu atau studi yang mempelajari materi dan sifat-sifatnya. Baik itu dari perubahan, kemudian energi yang terkait. Dan biasanya perubahan-perubahan itu nanti ada di tabel periodik. Nah, di setiap tabel periodik atau SPO itu nanti akan ada selain nama kimianya, kemudian ada simbol kimianya, kemudian di situ juga ada wujudnya apa. Kalau wujud itu ada apa saja, masih kan nggak wujud itu ada padat, cair, dan gas. Itu adalah nama dari wujud suatu materi. Kalau yang dinamakan materi, materi itu adalah benda yang ada di alam atau benda. Kata lainnya adalah benda. Contohnya kalau yang ada di alam itu ada udara, kayu, manusia. Nah, itu materi ya bahasanya dalam di kimia itu manusia itu materi adalah benda kata lainnya. Tapi materi ini dia adalah benda yang memiliki massa ataupun volume seperti air. Air dia kan memiliki volume. Nah, volume itu kan dia ada satuannya, baik satuannya mililiter seperti itu. Kemudian kalau massa berat jenis itu beda ya. Kalau massa itu ada gram, kilo seperti itu. Tapi kalau jenis adalah massa per volume. Jadi yang dimaksud dengan materi adalah dia adalah benda yang mempunyai satuan massa maupun volume. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Tadi kan ada yang menyebutkan massa, ada yang menyebutkan berat. Massa sama berat itu berbeda. Apa yang membedakan di sini? Kalau dari pengertiannya dulu, massa itu adalah jumlah partikel atau materi dari suatu zat. Tapi kalau berat, dia adalah massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi ada pengaruh gravitasi pada massanya, itu yang dimaksud dengan berat. Bagaimana dengan nilainya? Nah, nilai untuk massa itu dia tetap atau tidak berubah. Tetapi kalau berat, dia itu tergantung dari gravitasi dari tempat benda itu berada. Itu yang membedakan. Semakin tinggi gravitasinya, berarti beratnya juga semakin tinggi. Seperti itu. Kemudian satuannya. Nah, satuannya itu berbeda ya. Kalau massa itu satuannya adalah Newton. Jadi, massa itu satuannya kilo, kalau berat itu Newton. Jadi, rumusnya berat itu simbolnya W. Nah, W sama dengan massa dikalikan gravitasi. M kali G itu adalah satuannya Newton. Kemudian bagaimana perbedaan dari besarannya? Kalau massa itu adalah besaran pokok, kemudian kalau berat dia adalah turunan. Nah, kemudian arahnya. Nah, massa itu dia tidak punya arah, kalau berat itu dia punya arah. Untuk alat ukurnya, dari segi alat ukurnya, massa itu dia menggunakan neraca, tapi kalau yang berat dia neracanya berbeda. Dia pakai neraca bekas atau dinamometer. Nah, satuannya tadi sudah ya. Ini kalau satuan massa itu ada kilo, ada gram. Tapi kalau berat, dia itu ada rumusnya. Berat itu W sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Dilihat lagi ke pengertiannya, kenapa dia bisa ketemu Newton. Nah, karena massa itu karena berat itu adalah massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, masih ingat nggak gravitasi itu berapa?
9, berapa? Ada yang tahu gravitasi itu berapa? 9,8 atau kadang yang bisa dibulatkan menjadi 1 seperti itu. Itu yang membedakan antara massa dengan berat. Nah, kemudian tadi selain materi tadi apa? Halo. Benda yang memiliki suatu massa atau volume. Nah, benda yang memiliki satuan massa ataupun volume. Nah, kemudian tiap materi pun itu dia mempunyai bentuk. Nah, bagaimana dengan bentuknya? Seperti itu, bentuk materi itu ada padat, ada cair, ataupun gas. Nah, perbedaannya masih ingat nggak? Ini masih zaman sekolah SMA ya, SMP lah sudah ini, SD malah. Nah, apa yang membedakan antara padat, cair, dengan gas? Lihat gambar di sini. Ini ada solid, solid itu padat, liquid itu cair, yang gas itu gas. Nah, di sini ada tertulis solid adalah particles close together and organized. Apa itu? Padatan. Nah, jadi padat itu adalah dia itu partikel yang dia bentuknya kalau ditaruh di wadah tidak mengikuti wadahnya, tetapi sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi misal padat batu ya, batu ketika dimasukkan ke dalam botol, dia kan bentuknya tidak mengikuti botolnya. Tetapi kalau cair, dia itu akan membentuk seperti botolnya. Nah, particle close together but disorganized. Dia itu mengikuti wadahnya, tetapi sebatas dari volume cairan yang bersangkutan. Tapi kalau gas itu adalah particle far apart and disorganized. Jadi dia itu mengikuti bentuk wadah, tapi volumenya dia juga di dalam mengisi di seluruh wadahnya itu. Jadi penuh di dalam volumenya. Itu yang membedakan. Nah, selain itu bagaimana perubahan wujudnya? Nah, tadi kan bentuknya ada padat, ada cair, ada gas. Nah, ini masih pengenal dulu ya. Nah, ini yang tandanya yang tebal itu adalah dia melalui proses eksotermis. Tapi kalau yang tandanya putus, ini adalah dia adalah proses endotermis. Nah, ini. Jadi dia melepas. Nah, coba misal padat, ini ya tanda yang putus-putus proses endotermis. Dari padat ke cair, itu apa? Perubahan wujudnya apa? Padat ke cair. Apa itu padat ke cair? Ya? Kelelahan. Ya, meleleh. Contohnya apa? Es batu. Es batu apa? Es batu. Nah, jangan hanya es batu. Apa artinya? Es batu kenapa? Es batu mencair. Es batu mencair. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Lilin. Kalau Lilin. nyalain mencair. Ya, lilin kena panas mencair. Oke. Kemudian kalau cair ke padat, apa perubahan wujudnya? Cair ke padat. Cair ke padat. Membeku. Beku. Contohnya, selain es batu, selain air dimasukkan ke dalam freezer jadi es batu. Apa contohnya? Oke. Apa contohnya? Cair ke padat. Agar-agar, Bu. Gara-gara ya. Ada lagi? Karamel. Karamel. Dari mana? Bikinnya gimana? Karamel kan kadang dari gula. Gula terus mencair. Terus kalau dipanaskan, kemudian menjadi membeku.
apa tadi? Gula dipanaskan mencair. Lalu lama-kelamaan menjadi beku. Karamel itu keras ya kalau didiamkan. Tapi dia melalui proses pencairan dulu. Karamel itu bisa mencair kok, Mbak. Dia dari cair dulu, ya kan? Dari padat ke cair, balik lagi. Ya boleh. Dia lagi. Ada lagi? Ada lagi? Pembuatan Minyak. gula Jawa. Buatan gula Jawa ya. Kalau minyak goreng kena dingin itu gimana, Mbak? Dia jadi apa? Minyak goreng. Menggumpal. Nah, itu dia juga masuk dalam proses pembekuan. Itu juga masuk. Nah, kemudian selanjutnya, kalau dari cair ke gas, itu adalah proses perubahan wujudnya namanya adalah menguap. Contohnya apa? Kapur barus. Menguap. Kapur barus itu bukan menguap. Terus Minyak kayu putih kalau lama-lama dibiarkan terbuka itu apa? Apa itu? Masuk menguap enggak? Minyak kayu putih dibuka. Nah, dalam kondisi terbuka dia lama-lama habis. Apa perubahan wujudnya? Cair ke gas, menguap. Ya, ada lagi? Bensin, Bu. Bensin, ya, bensin lama-lama dia akan menguap. Kemudian kalau gas ke cair, pengembunan, contohnya apa? Mengembun. Mengembun, contohnya apa? Meletakkan es batu ke dalam gelas. Apa? Meletakkan es batu ke dalam gelas. Letakkan. Oh, dinding-dinding gelasnya itu ya. Ya, boleh dinding-dinding. Ya. Dinding-dinding gelasnya itu terlihat ada titik-titiknya, itu namanya embun. Oke, ada lagi? Hanya satu? Ayo. Coba kacamatanya ditiup. Nah, itu juga bisa mengembun, itu namanya juga proses pengembunan. Kalau kacamatanya kena udara, dia akan ada kayak gelap ya Mbak ya, yang pakai kacamata ya. Apalagi kalau kena hujan itu. Nah, itu juga proses pengembunan. Bisa nanti cari contohnya yang lain ya. Silakan. Kemudian lagi, kalau perubahan dari gas ke padat itu adalah proses perubahan wujud, namanya adalah deposisi. Nah, coba cari contohnya. kristalisasi. Ya, oh ya, kata lainnya adalah kristalisasi. Betul. Contohnya apa? Proses pengkristalan. Kayak pembuatan gula, itu dia melalui proses pengkristalan. Itu perubahannya dari gas ke padat. Dia karena melalui proses pengkristalan. Kemudian ada lagi itu dulu yang kulkas itu kan ada es yang menempel di freezernya ya. Nah, itu juga masuk dari
proses pengkristalan. Bunga es yang melekat pada dinding lemari freezer. Itu contoh dari proses pengkristalan. Kemudian lagi kalau perubahan wujud dari padat ke gas, apa? Kapur barus. Ya, prosesnya perubahan wujudnya namanya apa? Menyublim. Sublimasi. Sublim. Oke, kapur barus. Ada lagi enggak? Pewangi ruangan. Stella. Oh iya, jangan menyebut merek. Pengharum ruangan yang lama-lama dia dipasang akan habis, itu juga namanya menyublim. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Ini kayak dulu zaman SD ya. Dulu kalau SD malah disuruh langsung proyeknya, ada proyeknya langsung ya. Contohnya barangnya seperti apa. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu? Mbak sini ada yang ditanyakan dulu? Lanjut. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke, Nah, lanjut. ini tadi kan selain ada bentuk materi, kemudian apa tadi perubahan dari materi, kemudian itu ada juga sifat dari materi. Nah, apa sih itu sifat? Nah, ada seseorang menyebutkan, oh itu sifatnya seperti ini. Nah, jadi sifat itu adalah karakter yang memberikan identitas unik pada tiap materi atau tiap setnya. Jadi sifat itu adalah karakteristik yang memberikan identitas pada tiap zat. Nah, sifatnya itu ada dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, apa sih itu sifat ekstensif? Nah, kalau mau mati ya? Nah, sifat ini pakai Zoom-nya dari kampus atau bikin sendiri? Ini sementara bikin sendiri, soalnya tadi baru di-share yang dari kampus, Bu. Nah, oh Saya iya, mintakan dari kampus. saya ini di-share, tapi ini nggak 40 menit mati kan? Ini 40 menit mati. Gitu ya, ini belum mati. Ya sudah, nanti kalau mati kita masuk di breakout yang dikasih kampus saja ya. Ini Iya, kita Bu. pakai ini dulu aja. Nah, kita ulang lagi ya. Nah, sifat materi itu adalah karakteristik yang memberikan identitas unik pada tiap setnya. Nah, apa saja itu sifat dari materi? Itu ada ekstensif sama intensif. Kalau yang ekstensif, dia itu adalah sifat yang bergantung pada ukuran sampel yang diperiksa. Jadi, dia itu bergantung pada ukurannya. Misal, masanya naik, kalau ditambahkan dia juga akan naik. Volumenya ditambahkan itu juga akan naik. Tetapi kalau intensif, dia itu tidak bergantung pada ukuran sampel, tapi dia dilihat dari sifat fisiknya. Misal dari warnanya, titik didih, atau titik lelehnya. Bisa dari sifat fisikanya, dari sifat kimianya, itu masuk di sifat intensif. Tapi kalau yang ekstensif, itu bisa dilihat misal air. Air diisi dalam botol, nah diisi 10 ml. Kemudian dia ditambahkan lagi dalam 10 ml. Berarti dia juga akan mengikuti volumenya dari botolnya, airnya itu, seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, cara mengidentifikasi dari karakteristiknya itu ada dua, yaitu dari segi sifat fisikanya maupun sifat kimianya. Biasanya kalau seperti ini, selain kita mengujikan di laborat, kita juga bisa cari referensi. Nah, sifat fisika itu dia tidak terjadi perubahan dalam interaksi dengan zat lain. Atau artinya dia itu tidak menghasilkan zat baru. Misal kalau air menjadi es, dia akan dilelehkan lagi juga akan menjadi air. Tapi beda kalau dengan sifat kimia. Kalau sifat
kimia itu dia jika terjadi interaksi dengan zat lain, dia akan menghasilkan zat baru. Misal air, misal CO2, misal hidrogen dengan oksigen. Dia kan jadi bentuknya air. Tapi kan kita tidak bisa merubah hidrogen itu menjadi air. Dan seperti itu kalau sifat kimia. Misal kita melarutkan gula di dalam air. Kan dia sudah larut ya. Apakah air itu bisa dijadikan gula? Nah, tidak bisa. Itu jadi masuk di sifat kimia. Cara membedakannya seperti itu. Tapi kalau sifat fisika, misal air menjadi es, dia kalau dilelehkan, dia akan es itu kan juga akan menjadi air. Tapi kalau gula yang sudah dilarutkan dengan air, dia akan menjadi larutan gula. Tetapi larutan gula itu dia tidak bisa kembali lagi menjadi gula. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, sebentar ya, ada contohnya. Nah, ini perbedaannya dulu. Nah, apa yang membedakannya dengan sifat fisika dengan sifat kimia? Nah, kalau dari sifat fisika itu lebih ke fisiknya. Fisiknya itu ada berat, massa, volume, warna, kekerasan, dan bau. Tetapi kalau perubahan kimia, nah lihat di sini. Di sini itu tidak hanya dilihat dari fisiknya saja, tetapi dari sifat kimianya. Apakah dia mudah terbakar, apakah si zatnya itu dia mampu bereaksi dengan oksigen, pH-nya berapa, apakah zat itu bisa bereaksi dengan air, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penyebabnya? Kenapa bisa terjadi perubahan fisika dan terjadi perubahan kimia? Nah, kita lihat di sini ternyata perubahan fisika itu dia dipengaruhi suhu dan adanya gaya. Tapi kalau dari perubahan kimia itu dia adalah proses reaksinya. Nah, bagaimana dari proses pencampurannya, reduksi, oksidasi, seperti itu. Nanti kalau yang oksidasi kita ada materinya, kita akan bahas lebih mendetail. Nah, kemudian apakah dia menghasilkan energi untuk perubahan fisika? Kalau perubahan fisika itu dia tidak. Tetapi kalau perubahan kimia dia menghasilkan energi. Baik itu energi panas, cahaya, ataupun suara. Nah, kemudian perubahan dari atomnya. Nah, kalau dari fisika, perubahan atomnya itu dia tidak terjadi perubahan substansi pada atomnya. Tapi kalau perubahan kimia, ya dia akan terjadi perubahan pada substansi atomnya. Apakah dia bisa kembali ke wujudnya? Nah, ini tadi ya yang saya contohkan kayak air menjadi es. Dia kalau dilelehkan lagi dia akan menjadi es. Itu adalah perubahan fisika. Jadi itu bisa. Perubahan kimia sebenarnya dikatakan bisa, itu juga bisa. Tapi untuk prosesnya itu akan melalui beberapa tahap. Tidak semudah kalau kita melelehkan es batu menjadi air. Nah, makanya dianggap kalau dalam bahasa sainsnya itu dia dianggap tidak bisa. Beberapa bisa namun sulit kayak tadi. Misal kita mau melalui proses kristalisasi. Kalau kita mau mengubah air menjadi hidrogen, itu pun juga ada prosesnya. Jadi prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini ada contohnya. Misal kertas, misalnya ya, kertas disobek. Coba bayangkan, kertas disobek itu bisa kembali lagi jadi kertas enggak? Kenapa dia masuk di perubahan fisika? Kertas disobek. Halo. Ciran. Gimana? Kertas disobek, kayu dipotong. Apakah kertas ketika disobek dia bisa jadi kertas lagi? Kalau kayu dipotong, apakah dia tetap kayu atau dia berubah? Nah, fisiknya berubah enggak? Berubah menjadi lebih kecil. Ya, dia hanya berubah dari segi ukuran, berat, sama massa, mungkin dari warnanya kan enggak ya, kekerasannya enggak. Misal kayu dipotong. Nah, kayu dipotong dia berubah enggak?
kayu dipotong. Misal kayu diubah jadi meja, dia tetap apa? Tetap kayu atau jadi berubah larutan kayu? Enggak. Ayo, gimana? Kalau kayu diubah jadi meja, dia bentuknya apa? Tetap apa? Tetap kayu kan, tapi dengan bentuk yang Tetap berbeda. kayu. Ya, itulah yang dinamakan perubahan fisik. Tapi beda lagi ya, kalau kayu dibakar, bisa diubah lagi menjadi kayu enggak? Tidak bisa. Nah, kayu dibakar. Terus besi berkarat. Dia kan teroksidasi ya. Tapi dia bersih lagi, tapi kan dia melalui proses lagi ya, kalau besi berkarat. Misal kue dipanggang. Nah, menurut Mbak itu perubahan fisika atau kimia? Kue dipanggang. Apakah ketika kue itu dipanggang, dia menjadi tepung? Kue itu kan dari tepung ya, tepung, telur. Nah, dia dipanggang, kemudian menjadi kue. Bisa diubah lagi nggak jadi tepung sama telur lagi? Tidak bisa. Enak ya kalau bisa jadi kue, nggak habis itu dikembalikan lagi jadi tepung sama telur. Nah, itu yang dinamakan perubahan kimia. Bisa membedakan? Sampai sini? Bisa dipahami ya, itu cara membedakannya, mana perubahan fisika, mana perubahan kimia. Kalau kayu dibentuk menjadi meja, dia kan bahannya bentuknya tetap kayu ya, cuma dia beda bentuk. Tapi beda lagi kalau kue dipanggang sama kalau kayu dibakar. Kayu dibakar dia kan sudah tidak kayu lagi, sudah jadi abu kan. Tapi mengubah abu menjadi kayunya itu kan nggak bisa. Kayak kue itu kan dari tepung sama roti. Terus kemudian dia dipanggang jadi kue. Kan nggak bisa jadi tepung sama roti. Kalau bisa gitu enak ya, misal kita nggak habis, jadikan tepungnya lagi, nah kembali ke telur itu kan nggak bisa. Seperti itu. Bisa dipahami? Mbak sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Anak gizi ini pinter masak ya. Kemarin ikut masak, ya. Yang masak-masak kemarin itu ikut enggak? Yang bikin apa ya? Corn dog, spaghetti apa itu? Ini kelas ini, bukan? Kakak tingkat, Bu, tapi Oh, membantu. bantu. Sudah bisa ya, tapi ya. Masak-masak terus. Nah, ini ya, ini contohnya cuma tadi ya, physical dari padat menjadi air. Solid form of water becomes liquid from composition. Nah, dari bentuknya, tapi dia tidak merubah partikel yang ada di dalamnya. Tetapi kalau yang kimia, nah ini contohnya. Ini electrical current decompose water. Nah, ini adalah yang membedakan dari zatnya hidrogen dan oksigen. Nah, pencampuran antara hidrogen dan oksigen, kemudian dia akan menjadi air. Itu adalah komposisinya berubah, tetapi partikelnya pun dia juga berubah. Bedanya di situ. Ini hanya contoh gambarnya. Kalau air itu di dalamnya itu kayak gini. Nah, atom-atomnya di air itu seperti ini. Nah, ini kemudian selain tadi ada wujud, materinya, kemudian identifikasinya, sifatnya. Ini juga ada klasifikasi dari materi. Nah, ini klasifikasi materi itu ada 3. Yang pertama itu unsur, kemudian ada senyawa, kemudian ada juga campuran. Nah, kalau yang dinamakan unsur, dia ini tidak dapat diuraikan menjadi lebih sederhana karena dia terdiri dari hanya satu atom. Misal besi ya besi aja, kemudian Na natrium ya natrium aja, hidrogen ya hidrogen saja, jadi terdiri hanya satu atom. Misal oksigen ya sudah oksigen. Tetapi kalau senyawa, nah dia ini terdiri dari lebih 2 unsur yang terikat secara kimia. Misal NaCl, nah dia terdiri dari unsur Na dan unsur Cl. Misal air, nah air itu dia terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur H, hidrogen,
dan unsur oksigen, itu air, seperti itu. Misal karbon dioksida. Nah, dia kan terdiri dari 2 unsur, yaitu atom C dan atom O. Jadi dia terdiri dari unsur karbon dan unsur oksigen. Seperti itu contohnya senyawa. Kalau campuran, dia itu kelompok 2 macam zat atau lebih yang secara fisik saling terkait. Nah, ini hampir sama kayak senyawa kalau campuran. Ini sama, misal dicampurkan antara misal CH3COOH. Nah, dia terdiri dari asam sama apa? Misal asam karboksilat seperti itu. Terus kemudian ada asam klorida, itu yang dinamakan dengan campuran. Nah, ini perbedaannya. Nah, perbedaannya itu bisa dilihat dari jenis atom penyusun, kemudian komposisi, sifat, dan bagaimana pemisahan atau penggabungan dari komponennya. Kalau unsur tadi hanya 1, senyawa lebih dari 1. Nah, senyawa sama campuran itu hampir sama. Dia hampir sama. Yang membedakan adalah pada komposisi, sifat, sama perubahannya. Nah, komposisinya kalau yang unsur sama senyawa itu sama-sama tetap. Kalau campuran dia itu dapat berubah. Nah, bisa kayak titrasi asam dan basa, seperti itu namanya campuran. Kemudian sifat, kalau sifatnya unsur itu sama komponennya, senyawa itu berbeda. Kalau campuran itu dia mampu mempertahankan. Bagaimana proses pemisahannya? Kalau unsur itu dia tidak dapat dipisahkan karena hanya 1 unsur saja. Tetapi kalau senyawa dia itu perubahan kimia. Kalau campuran dia perubahan fisika. Misal tadi kayak perubahan fisika, contohnya kayak tadi air sama gula, dia menjadi larutan gula, itu namanya campuran. Air sama gula itu perubahan kimia atau fisika? Air dan gula menjadi larutan gula. Kimia atau fisika? Kimia. Ya, kimia. Biru ya, berarti itu contohnya dari senyawa. Kalau campuran fisika berarti kan kayak perubahan menjadi air, menjadi es batu. Itu contohnya juga campuran. Nah, ini contohnya unsur nih ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada Fe, Al. Nah, ini contohnya. Nanti kalau ini kita masuknya di SPU. Jadi ini kita pengenalan dulu ya. Ini masih jenis-jenisnya dulu. Nah, klasifikasi unsur itu ada 2. Unsur logam dan unsur non-logam. Dibedakan lagi, unsur itu ada unsur dia yang logam sama non-logam. Ini tuh bisa dilihat dari wujudnya. Nanti kita bisa melihatnya dari periodik tabel atau sistem periodik unsur. Nah, ini kita masih itu dulu ya, introduction dulu ya. Nah, selain itu dari materi kita juga tahu tentang hukum kimia. Nah, kita kan tadi kimia anorganik ya. Jadi selain itu kita juga harus tahu apa sih itu hukum kimia dan ada apa saja. Nah, hukum kimia itu ada yang namanya hukum kekekalan massa, di mana dalam suatu reaksi massa zat sebelum dan sesudah bereaksi itu sama. Jadi dinyatakan suatu zat itu dia diawetkan, maka zat tersebut tidak akan hilang atau bertambah. Jadi ketika kita melalui proses pengawetan, misal kita ikan diawetkan menggunakan garam. Nah, apakah ikannya itu dia akan bertambah besar atau ikannya itu akan mengecil? Nah, jadi itu namanya massa zat sebelum dan sama. Misal ikannya 1 kilo ditambahkan garam 1 kilo. Kan nggak mungkin ya ikannya jadi 2 kilo. Nah, itu jadi ya dinamakan massa zat sebelum dan sesudah sama. Dia hanya membantu proses pengawetannya saja dari si garamnya itu.
Nah, ini ada contohnya juga, itu dari percobaan Lavoisier, dia mengukur kuantitatif terhadap kimia, dan hasilnya dapat suatu hukum itu sangat penting, yang disebut dengan hukum perbandingan tetap atau hukum komposisi tetap. Nah, Lavoisier ini dia melalui penelitiannya, dia itu menghasilkan tentang hukum komposisi tetap. Nah, apa itu artinya hukum komposisi tetap? Dia adalah suatu zat kimia yang murni, di mana perbandingannya itu perbandingan tiap massa unsur dalam tiap senyawa itu sama. Jadi massa unsur-unsur tiap senyawa itu sama. Misal kalau dilihat dari SPU, massanya H itu 1. Kemudian dia direaksikan dengan dia itu massanya juga akan tetap 1. Untuk menghitung massa relatifnya dia adalah tetap 1. Nah, tadi kan disebutkan tadi ya, ini ya ada karakter apa tadi? Klasifikasi materi. Karakternya kan ada atom, jenis atom, penyusun. Nah, apa sih itu atom? Nah, atom itu dia adalah partikel terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi. Kalau ini hampir sama kayak tadi. Nah, kalau teori atom ini saya masih menuliskannya yang Dalton. Nanti silakan mahasiswa bisa cari teori-teori yang lain ya. Ini saya menuliskannya hanya yang Dalton yang sering dipakai. Nah, teori atom Dalton itu adalah semua materi yang terdiri dari atom, dia adalah partikel yang sangat kecil dan tidak terlihat. Kemudian suatu unsurnya tidak dapat diubah menjadi atom lain. Misal H, kalau dia hanya H, dia tidak bisa berubah menjadi O. Dia dinamakan atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi unsur yang lain. Kemudian biasanya unsurnya itu identik pada massa dan sifat lainnya. Nah, kemudian dia merupakan atom ini adalah senyawa, hasil dari kombinasi atom-atom berbagai unsur. Seperti itu. Nah, ini dia struktur atomnya. Nah, atom itu dia mempunyai muatan. Muatannya itu netral, kemudian ada intinya itu bermuatan positif dan dikelilingi. Jadi atom itu bulat. Anggap aja klepon. Klepon itu dia atom. Nah, bentuknya bulat. Nah, kelapa-kelapanya itu, dia yang muatan positif atau yang negatif? Kalau dilihat Negatif. dari ini. Nah, ya, yang mengelilingi itu dia yang negatif. Jadi kalau anggapannya klepon, nah kelapa-kelapanya itu dia adalah atom yang bermuatan negatif. Kalau gulanya, berarti dia yang muatannya apa? Positif. Nah, ya, bayangkan atom itu klepon ya, klepon itu bulat. Nah, bulat itu di pinggir-pinggir kelapanya itu dia adalah yang muatan negatif. Kemudian gulanya itu dia yang bermuatan positif karena dia berada di dalam atau inti dari suatu atom. Nah, bagaimana bergeraknya? Dia itu akan bergerak secara cepat di sepanjang volume atom dan terikat oleh gaya tarik inti atom. Nah, ini bisa kita kemudian inti atom. Nah, gulanya itu disebut dengan nukleus. Nah, gula yang pada kleponnya itu kata lainnya adalah nukleus. Dia itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, di gulanya itu, gula pada klepon itu, nah dia itu adalah nukleus yang terdiri dari proton dan neutron. Tapi bagaimana cara menentukan jika kita tidak tahu di dalamnya itu masanya berapa, dia nomor atom berapa, kita cari. Nah, ini ada rumusnya ya. A di sini dia adalah nomor massa, kemudian Z-nya itu adalah nomor atom atau proton. Nah, misal kita ditanya berapa jumlah neutronnya. Misal saya punya
A-nya itu 4, Z-nya itu 2, simbol atomnya tetap X. Nah, kemudian hitung jumlah neutronnya berapa. Misal A-nya itu 4. 2. Berapa? 2. 2. Oke, elektronnya berapa? Nol. Ya. Protonnya tadi berapa? Proton itu apa? Proton nomor atom Z. Atom. Oke, neutronnya Neutronnya 2. 2. Dari mana? Neutron nomor massa dikurangi nomor atom. Oke, yang lain bisa? Iya, Bu, sakit. Lanjut. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Lanjut ya. Nah, ini tadi. Bayangannya udah nggak klepon lagi ya. Cuma bentuknya aja yang dibayangkan kayak telepon kalau atom itu. Nah, atom itu dia punya lambang lagi. Nah, klepon itu jadi kalau menganggapnya itu klepon, jadi klepon itu punya nama-nama. Tidak hanya warna hijau. Nah, kita kasih nama tiap kleponnya itu. Nah, ini contohnya ya. Misal Al itu lambang. Nah, lambang atom biasanya ditulis 1 huruf awal atau 2 huruf awal dan huruf berikutnya. Nah, biasanya Al. Nah, ini Al contohnya ya. L itu aluminium. Kemudian ada Ca itu kalsium. Ini contoh-contoh. Jadi yang nama atom tuh ini. Ini tuh nama unsurnya ada Al, Ca, Br. Kalau yang aluminium, kalsium, brom itu dia adalah nama kimianya. Kalau yang AlCa ini bisa disebut lambang atom boleh, nama unsur juga boleh. Misal unsur, nah bukan senyawa loh ya, unsur. Kalau senyawa dia ada 2. Misal CO2, nah itu bisa disebut dengan senyawa. Kalau hanya C, berarti dia menyebutnya adalah unsur. Nah ini contoh-contohnya ya. Nah ini ya, beda lagi. Ini ada yang menuliskan helium. Itu kan simbolnya He. Itu hanya dia satu loh ya, bukan 2. Nanti kiranya ini ada H sama E, bukan. Dia itu jadi satu simbolnya, jadi helium. Kemudian magnesium, ini juga Mg. Simbolnya. Ini yang jangan bingungnya jangan di situ ya. Berarti kita harus lihat dari referensinya. Saya kok nggak bawa SPU ya. Ini tak kasih contoh SPU-nya. Sebentar tak bukakan SPU-nya biar enggak bingung. Nah, kelihatan? Lihat nih. Nah, ini adalah pegangan mahasiswa semua kalau untuk yang mempelajari tentang rumus kimia, nanti senyawa-senyawanya nama unsur. Nah, harusnya pakai ini. Ini yang dinamakan dengan periodik tabel. Jadi kalian harus punya. Mungkin yang dari IPA sudah terbiasa ya pakai ini ya. Itu makanannya sehari-hari itu. Nah, ini ya sih ini. Sama aja sih. Ini ya. Hilang.
Ya itulah pokoknya kayak itu. Nanti toh di dalam periodiknya itu dia ada yang namanya massa atom. Nah, ini nanti tiap kotaknya itu dia itu ada massa atom, kemudian ada tingkat oksidasinya, ada lambang atomnya, lambang atom itu yang HLI itu. Kemudian nanti ada struktur elektronnya. Ini enggak lengkap yang di sini. Ini enggak lengkap, pokoknya di situ nanti ada strukturnya. Kemudian namanya, ini kan ada namanya ya, hidrogen. Nah, itu dia namanya. Kemudian angka 1 di sini, nah ini dia tuh menunjukkan nomor atom. Seperti itu. Kemudian ada juga nanti sebenarnya di sini tuh di bawahnya itu ada angka-angkanya lagi. Nah, angkanya itu dia menunjukkan ada titik leleh, titik didih, kemudian ada juga massa jenisnya. Nanti silahkan bawa ini ya. Nanti tiap ada mata kuliah ini satu gizi, berarti kimia anorganik. Entah sama saya atau nanti sama dosen satunya tetap bawa ini. Nanti kalian akan melihat ini terus. Nah, ini nanti bisa untuk mencari massa relatifnya, massa atomnya berapa, itu semua pakai ini. Tapi nanti kalau ujian nggak boleh. Kalau ujian silahkan pakai kalkulator boleh yang hitungan, tetapi yang SPU-nya tidak boleh. Ya, seperti itu. Kalau ujian pakai kalkulator monggo, tapi SPU-nya nggak boleh. Nanti biasanya sudah ada untuk angka-angkanya itu sudah ada, tetapi kalau penamaan unsur ya dipelajari, nanti lama-lama juga akan terbiasa ya. Ini nanti berarti bawa ini untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, lihat di sini. Nah, apa sih itu tabel periodik? Nah, dia itu bentuknya kotak. Nah, kotak itu tadi ada nomor atom, lambang atom, nomor massa. Nah, dari itu tersusun berdasarkan kenaikan nomor atom dari kiri ke kanan. Jadi dia dari ini, nah kelihatan yang panah saya kelihatan enggak? Kursor saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, dari H ini nomor massanya itu dia semakin ke kanan, dia akan semakin besar. Nah, ini kan 1, nomor ini 2-nya ini. Dia lebih besar, 2, 3. Nah, di sini dia massanya lebih besar. Semakin ke kanan dia akan semakin besar. Nah, kotaknya. Nah, di dalam kotak itu dia terdiri pada golongan dan periode. Nah, kalau golongan biasanya itu dituliskan dalam bentuk angka Romawi. Nah, perhatikan di sini, golongan itu dia harus Romawi. Nah, ini ada golongan itu ada. Ini yang 1A, 2A, 3A. Tidak boleh huruf Latin ya. Nanti kalau misal kalian mengerjakannya benar, tapi penulisannya salah, hasilnya juga salah. Perhatikan, kalau golongan dia harus ditulis dalam angka Romawi. Tetapi kalau periode, nah ini ada periode 1, periode itu hanya sampai 7. Dia itu ditulis dalam angka Latin. Nah ini periode itu yang pojok sini. Nah ini periode sebelah kiri. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi kalau yang golongan itu ada 1A, 2A, nah ini ada 3A. Nah yang perlu diingat itu adalah golongan 1A sampai 7A. Mungkin yang 1A sampai ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, oh ya 8A. Mungkin yang dari IPA dulu biasa menghafalkan ya, golongan 1A, Herlina Kawin, Robi CS, frustasi, kayak gitu ya. Terbiasa gitu. Terus yang 2A, BB apa ini? BB, yaitu masih kan nggak yang 2A apa singkatannya? Oh dulu saya Benjang Minggu, Cah Seragen, Bade Rawo. Oh gitu. Singkatnya kayak gitu. Jadi ada BE, MG, CA, SR, BARA. Dulu anak-anak tuh lucu. Mahasiswa tuh kadang-kadang ini Bu bebek apa gitu, bebek manggang apa gitu. Bebek mangan cacing Bu biasanya. Oh ya, bebek mangan cacing apa? Bebek mangan cacing. SR-nya apa?
Bebek pangan cacing. Nah, kayak gitu. Masa dulu ngapalnya kayak gitu. Sampai 8A yang perlu diingat tuh ini. Nah, misal contohnya seperti ini ya. Misal hidrogen. Nah, hidrogen itu dia ada di golongan 1A. Nah, lihat sini ya. Golongan 1A ada di periode 1. Itu. Nah, coba ya. Aditya Pinky ada? Namanya kok bagus ya? Aditya Pinky. Halo, ini cewek apa cowok ya? Iya, Bu. Oke. Panggilannya siapa, Mbak? Mbak Pinky. Pinky. Oh, Mbak Pinky. Coba ya, Mbak. Kalau nitrogen, dia itu golongan berapa, periode berapa? Gimana, Bu? Nitrogen. Coba lihat di tabel periodiknya. Dia masuk Hidrogen. golongan berapa, periode berapa? Periode 14 golongan. Periode 14. Periode itu hanya sampai 7. Oh, berarti periode 6. Dilihat. Periode lihat sebelah kiri. Nah, sini. Ini nitrogen itu simbolnya N. Dia golongan berapa? Lihat kursor saya. 5A. 5A, periode berapa? Periode 2. 2, oke. Coba yang lain. Anika Hilmia, siapa ini? Hilmiatin. Anika Hilmiatin. Iya, Bu. Oke, Mbak Panggilannya siapa, Mbak? Anika, Bu. Mbak Anika. Coba kalau bromin itu simbolnya apa? PR. BR. Dia periode berapa? 7A. Periodenya. Ini lihat. Periode 4. Ya, enggak dengar, Mbak. Periode 4. Periode 4, nggih. Golongan 7A. 7A, oke. Coba lagi ya. Osia Aryun. Namanya kok susah-susah ya? Osia. Ini cewek apa cowok ini? Osia. Halo. Halo, Mbak Osia. Ada nggak ya? Udah tinggal tidur ini. Ada nggak? Osya. Dia Prita ada? Ada, Bu. Coba ya, Mbak. Kalau Mg nama unsurnya apa? Lihat kursor saya. Magnesium. Magnesium, oke. Dia golongan berapa? Golongan 2A. 2A, periode? 3. Periode 3, oke. Benar nggak yang lain? Oke. Bisa? Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Coba saya kembali lagi ke tadi ya. Nah, ini tadi kan sudah tahu ya simbol-simbolnya. Kalau mau melihat sumbernya itu. Jadi silakan pokoknya pakai SPU ya, tiap kimiaan organik itu pakai SPU. Nah, ini contohnya lagi ada RA,
Ini contoh-contohnya ya. Sulfur. Nah, sulfur itu nama Latin. Kita kan sering menyebutnya sulfur ya. Tapi nama Indonesianya itu adalah belerang. Kalau misal ada lagi besi. Besi itu nama Indonesia. Dia punya nama Latinnya. Itu adalah verum. Kemudian ada lagi magnesium itu sama, natrium itu sama. Nah, nitrogen. Nah, nitrogen. Kita kan nitrogen itu dia adalah bahasa Indonesia. Tapi kalau nama latinnya adalah nitrogenium. Jadi sama aja ya. Misal kalau di warung, Bu beli H2O gitu kan ya nggak paham ya, walaupun kita tahu kimia H2O itu air, tapi kan nggak mungkin kalau di warung Bu beli H2O, malah ibu bingung saya nggak tahu nih. Kayak gitu ya. Nah, ini rumus. Nah, kita nanti ada rumus kimianya. Nah, kalau ini, rumus kimia itu adalah menyatakan jenis dan jumlah atom dengan komposisi tertentu. Nah, beda ya, tiap masing-masing itu ada lagi rumus kimia itu dibagi lagi. Ada rumus kimia unsur, ada rumus molekul. Nah, rumus molekul ini dibagi lagi menjadi 2. Itu ada rumus molekul unsur dan rumus molekul senyawa. Nah, supaya mudah untuk membedakannya, nah, rumus kimia unsur itu dia terdiri dari satu atom dan sama dengan lambang atom. Tetapi kalau rumus molekul itu dia ada jenis dan jumlah atom yang membentuk senyawa. Kita lihat contohnya. Nah, ini rumus molekul. Misal garam dapur. Nama senyawanya itu garam dapur. Nah, dia itu rumus empirisnya atau rumus kimianya adalah NaCl. Berarti atomnya dia adalah terdiri dari satu unsur Na dan satu unsur Cl. Kemudian ada lagi metana. Berarti dia terdiri dari satu atom C atau satu unsur C dan 4 unsur H. Coba misal kalau ini ya. Coba misal kalau ini Mg ya, G-nya kecil. Itu kok. Apa? Alhamdulillah nggak punya tuh. Misal ini, coba MgOH. Ini G kecil ya, ini jadi satu. Dia terdiri dari berapa unsur? 3 unsur. 3 unsur. Unsur apa? Ini. Apa saja? Mg, Kalsium, oksigen, hidrogen. Oke, magnesium. Jumlahnya berapa tiap masing-masing unsur? 1. Berarti dia terdiri dari satu unsur Mg, satu unsur O, dan satu unsur H. Coba kalau ini. Nah, coba kalau ini. Kalau ini, coba siapa ya? Sabila Rizky.
Udah? Halo? Halo, Mbak. 3 unsur. Unsur apa saja? Apa saja, H, Mbak? S, Ya. dan O. Oh. Coba Mbak Tri Febriani Dewi. Halo. Ini sudah selesai pengajian. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Ya. Untuk masing-masing unsurnya jumlahnya berapa? 2, 1, 4. Yang dua apa? 2 unsur H, 1 unsur S, 4 unsur O. US sama O-nya 4. 4. Oke. Bisa sampai sini? Semuanya bisa? Kita masih ini ya, belum tata namanya, nanti belum. Karena harus melewati SPU dulu. Kalau nggak bawa ya susah. Ini harus bawa dulu SPU. Oke. Nah, ini tata nama. Ada yang tanyakan dulu? Nah, ini contohnya. Tadi ya, rumus molekul yang menyatakan jenis dan jumlah atom. Ini contohnya hidrogen, rumus molekulnya H2. Berarti dia unsurnya berapa? 2. 2. Kemudian kalau glukosa. Nah, glukosa unsurnya apa saja? Sama jumlah unsurnya. Jumlah atomnya. Glukosa C6, H12O6. Jadi dia terdiri dari 6 unsur C, 12 unsur H, 6 unsur O. 6 unsur. Oh, oke, yang lain? Ada yang lain? Bisa disederhanakan lagi enggak? C6, H12O6. Dia bisa lebih sederhana lagi enggak? Berapa? Bisa C, H6O. Ya, berarti berapa? 1. 1 unsur C, 6 unsur H, 1 unsur O. Kenapa bisa gitu? Disederhanakan dibagi 2. Oh, dibagi 2? Oh, dibagi Dibagi berapa? bagi 6. Dibagi 6 ya. Coba ini berarti C6. Sederhananya, kalau dia dibagi 6 ya, masing-masing ya. Berarti kan jadinya apa? C H6. Aduh, CH6. Oh, ini ya. Kok gini? C. Berarti dia adalah C, O, H sama O. Berarti dirinya sini jumlahnya atomnya berapa? 1 banding 6. Terus
Berapa? 1. Oke, bisa ya sampai sini ya. Nah, ini untuk tata namanya. Nah, tata nama kita pengenalan dulu ya. Untuk tata caranya kita besok aja sekalian bawa SPO ya. Bisa ada jadwal lagi kan? Bisa ada jadwal lagi toh? Besok ada jadwal, silahkan besok di hadapan masing-masing sudah ada SPO. Nah, ini tata namanya. Nah, tata nama itu ada 3, yaitu tata nama senyawa ion. Dia terdiri dari atom logam dan non-logam. Kemudian ada tata nama senyawa kovalen dan tata nama senyawa poliatom. Nah, ini nah ini dia. Nah, penamaan. Nah, nama dan rumus untuk senyawa anorganik. Jadi itu ada yang namanya senyawa biner dari logam dan non-logam. Jadi senyawa ini dia itu terdiri dari unsur logam dan non-logam. Jadi kita harus tahu membedakan mana dia yang sifatnya logam dan mana yang sifatnya non-logam. Dan bagaimana tata cara penamaannya? Untuk yang logam dan non-logam itu diberi akhiran ida. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi diberi akhiran ida. Jadi nama yang terakhir itu dikasih belakangnya ida. Contohnya di sini kan ada Na sama Cl. Kalau Na itu namanya adalah natrium, nama unsurnya. Kemudian kalau Cl itu nama unsurnya adalah klor. Jadi kalau digabung dia Na-nya jadi natrium. Kemudian unsur yang kedua atau yang terakhir itu diberi akhiran ida. Jadi natrium klorida. Seperti itu. Misal ada lagi KBr. Nah, K itu nama unsurnya adalah kalium. Kalau Br itu adalah brom. Jadi diberi akhiran ida. Jadi BR-nya itu, bromnya itu diberi akhiran ida. Jadi menjadi kalium bromida. Misal satu lagi ya, contoh. KCl. Berarti bacanya gimana? KCl. Jadi KCl. Nah, ini jadi apa? K itu nama unsurnya apa? K itu kalium. Kemudian Cl itu adalah klor. Berarti kalau dia senyawa biner, berarti diberi akhiran apa? Klorida. Ya, klorida. Coba kalau ini Ca, CaCl. Nah, bacanya apa? Kita cek, kita kasih contoh yang ada di sini tadi aja. Nah, coba Ca itu apa? Dari di sini, namanya apa? Kalsium. Kalsium. Berarti bacanya apa? Jadi Kalsium klorida. kalsium klorida. Coba kita cari lagi contohnya. Misal AgCl. Nah, AgCl. Bacanya apa? Agentum klorida. Lihat di sini nama lainnya apa? Agentum. Agentum klorida. Agentum
klorida. Oke. Lagi ya, kita cari lagi. Kita di apa contohnya? Lagi. Tak carikan lagi. PBO. Coba ya. PBO. Misal nih, apa bacanya? PB itu apa? Pakai bahasa Indonesia boleh. Depannya pakai bahasa Latinnya boleh. Timbal. Ya, timbal apa? Timbal Oksigen. apa? Oksigen. Timbal oksida. Oksigen. Bisa? Sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Mbak siapa ini? Mbak Tri Febriani ya? Fotonya kok bolak-balik, Mbak? Posisi fotonya itu. Wajahnya itu loh, Mbak. Diputar bisa enggak? Oh gitu ya. Nah gitu. Coba, nah. Ini ada lagi. Nah, coba kalau ini. Nama senyawa, kalau ini yang tadi kalau dia satu. Nah, kalau ini perhatikan nama senyawa yang terbentuk dari dua unsur bukan logam, tetapi jumlah atomnya itu lebih dari satu. Misal ini O2, O-nya kan 2 ya, itu ditambahkan di. Kalau ini kan ada karbon monoksida, ditulis karbon monoksida boleh, karbon oksida boleh. Silahkan, ini enggak masalah kalau dia satu. Tetapi kalau jumlahnya 2, 3, 4, dan seterusnya, itu perlu penambahan awalan. Nah, kalau 2, itu diberi awalan di, dan diakhiri ida. Kalau dia ke unsur yang kedua. Kalau yang unsur pertama, dia jumlahnya lebih dari 1, tidak perlu ditambahkan ida. Tetapi perlunya hanya di awalan saja. Contohnya ini ya. N2O3. Di sini N-nya kan jumlah atomnya 2. Dia dituliskan dinitrogen, bukan dinitrogenida, bukan ya. Dia hanya dinitrogen. Tetapi yang unsur yang kedua, ini kan ada O-nya jumlahnya 3. Tadi kan kalau dia penulisan senyawa biner kan diakhiri dengan ida. Jadi ditambahkan awalan dan diberi akhiran. Jadi trioksida. Nah, ini contohnya. Bisa dipahami nggak? Coba ya, misal ini. Coba K2. Misalnya. K2Cl4. Nah, ini bacanya gimana? K2Cl4. Kalium tetraklorida. K tadi apa? Kalau belum hafal kita cek dulu. K itu apa? Sini. K ada nggak? Ini ya. Ini apa? Kalium. Kalium. Oke. Berarti apa? Dikalium tetraklorida. Dikalium Tetraklorida. tetraklorida. Oke. Wah, udah pinter-pinter ya. Bu Yayu, nggak usah menjelaskan ya. Udah bisa. Seharusnya mahasiswa yang aktifnya. Bisa? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Bisa kalau H2O, bacanya apa? H2O. Dihidrogen oksida.
Ya, dihidrogen oksida. Ini siapa yang jawab, Mbak? Siapa ini? Mbak Dinda? Iya, Bu. Yang kelihatan di saya itu hanya Mbak Dinda, Mbak Tri, Mbak Eni. Yang lainnya nggak kelihatan wajahnya. Ya, Mbak Amarila, sama Mbak Safira. Nah, kalau ini dia logam yang membentuk 2 ion. Nah, ini tuh perlu, ya emang perlu, ya hafalan iya, tapi juga harus tahu ya ini. Yang membedakan tuh di sini. Kalau dia muatannya, nah muatannya aja logam yang membentuk ion. Nah ini, lihat di akhirannya ada yang O, ada yang I. Nah lihat di sini. Nah kalau jumlah muatannya ini, muatan positifnya ini, dia itu 1 atau 2, itu diberi akhiran O. Tapi kalau lebih dari 2, itu diberi akhiran I. Kromo, kromi. Nah, ini ada Cr2, ada Cr3+, itu kromi. Mn, mangan ya. Mn itu mangan. Mangano, bukan mangano ya. Mangano sama kalau dia muatannya 3+ adalah mangani. Nah, ini. Lihat di sini dia di muatannya. Nah, kalau ini dia itu nama anion, beda. Kalau ini dia adalah nama kationnya. Kalau kationnya 2, 1 atau 2, itu diberi akhiran O. Tapi kalau yang lebih dari 2, itu pakai I. Nah, kalau ini adalah ke nama anionnya. Kalau anion di sini, dia itu berasal dari yang non-logam. Nah, kalau ini ya perlu hafalan juga ya. Misal dia C4, min itu karbida, silsida. Kalau ini dia tinggal menambahkan akhiran ida. Nah, ya tadi, nah cara gampangnya kalau yang ditambahkan ida itu dia adalah yang anion. Jadi dia yang muatannya negatif. Itu yang ditambahkan ida. Jadi kalau pemberian nama itu tidak hanya asal kita tadi walaupun disebutkan ya logam dan non-logam. Misal kita lupa nih, dia wujudnya apa ya saya lupa. Nah, kita disosiasikan dulu kation sama anionnya biar tidak bingung. Misal NaCl, dia mana kation dan mana anionnya. Ini, oh berarti Na+. Dia berarti yang kation. Mana nih yang tak tambahkan idenya? Oh dia yang kation, yang anionnya. Oh anionnya adalah Cl. Bisa kita lupa ini mana yang logam ya, ini mana yang non logamnya ya. Nah, caranya gitu. Jadi disosiasikan kation sama anionnya. Nah, ini ada lagi. Kalau ini dia yang senyawa biner tapi 2 unsurnya sama-sama non logam. Nah, kalau ini senyawa molekulnya ini untuk unsur dengan jumlah atom dari setiap unsurnya. Contohnya ini ya, tadi CCl4. Ini C itu karbon, Cl4-nya adalah tetraklorida, SO2-nya sulfur dioksida. Kemudian ini ada SO3, sulfur trioksida, seperti itu contohnya. Nah, kalau ini dia senyawa ionik. Nah, kalau senyawa ionik ini dia tersusun dari ion positif dan negatif. Nah, kemudian dia jadi satu, maka akan terbentuk yang namanya gaya elektrostatik. Biasanya senyawa ini itu terdiri dari ion logam positif dan poliatom. Poliatomnya ini dia lebih dari 1, jadi dia bersifat negatif. Nah ini loh, silahkan ini bisa dijadikan acuannya untuk penulisan kation sama anionnya. Bisa dicetak terus ditempel di buku ini bisa ya. Nah ini misal contohnya ini litium, dia masuk di kation. Nah ini yang klorida, ion-ion mana sih yang masuk anion-anion? Nah ini ada klorida, bromida, iodida, nitrit. Nah tadi diberi akhiran
ida seperti itu. Ada nitrit. Nah, nitrit itu anionnya bagaimana menuliskannya? Ternyata NO2. Kalau yang NO3 itu nitrat. Kemudian ada sulfida, sulfit, karbonat. Nah, ini penamaannya. Tadi kan misal nggak tahu nih. Nah, kita tuliskan aja kation anionnya. Nah, di sini ada Na+, ada Cl-. Kemudian ini rumus senyawanya adalah NaCl. Kok kita dihadapkan sudah nama senyawanya, misal sudah tahu nama senyawanya, tapi disuruh bikin rumus kimianya. Nah, kita misal kayak ini ya, kalium sulfit. Nah, mana kation, mana anionnya, kita tuliskan. Kation, anionnya. Nggak boleh dibalik ya, misal kalium sulfit, saya menuliskan SO3K2. Nah, itu nggak boleh. Nah, seperti itu. Kita dituliskannya itu adalah yang muatan kation dulu, baru yang anion. Tidak boleh dibalik-balik. Nah, misal magnesium bromida. Nah, magnesium bromida. Kenapa ini Mg-nya 2+? Kita cek lagi. Ion magnesium itu muatannya berapa? Ternyata dia adalah muatannya 2. Nah, berarti ini terjadi pertukaran di sini. Jadi ini Mg, muatannya Mg2, Br-nya 0. Nah, jadi Mg, Br2. Nah, ini untuk atom non-logam, pemberian nama dilakukan sesuai urutan. Nah, kemudian ditambahkan akhiran ida. Nah, HF. HF ini hidrogen fluorida. Nanti bisa menjadi asam fluorida. Kenapa bisa asam? Karena H itu dia untuk muatan yang bersifat asam. Jadi kalau mahasiswa menuliskan, Mbak-mbak ini menuliskan asam fluorida, boleh, nggak masalah. Bisa, saya lupa Bu, ini asam atau basa ya. Nah, lihat aja dari ini. Kationnya, oh dia ada H+, berarti dia asam. Nggak usah dituliskan hidrogen, nggak apa-apa. Tulis aja asam fluorida. Asam iodida. Boleh seperti itu. Nah, ini tadi contohnya. Nah, ini yang perlu diingat, penamaan untuk ion-ion poliatom. Nah, kalau nama dari ion-ion poliatom ini, nah kita lihat. Dilihat dari jumlah O-nya. Nah, ini. Kalau O-nya 1, itu awalannya ditulis hipo. Nah, hipo dulu. Kemudian nama unsur yang bergandengan, belakangnya ditambahkan it. Misal Cl. Nah, bisa jadi hipoklorid. Nah, kita ini kalau O-nya 2, berarti belakangnya diberi akhiran it. Kalau O-nya 3, itu diberi akhiran at. Nah, ini perlu diingat di sini ya. Kalau O-nya 4, berarti awalannya dikasih per, akhirannya dikasih at. Kita lihat contohnya dulu. Nah, ini NaClO. O-nya di sini berapa? NaClO. Berarti O-nya berapa? O-nya 1. O-nya 1. Kita lihat di sini. Kalau O-nya 1, penamaannya bagaimana? Awalannya dikasih hipo, kemudian nama unsur yang bergandengan, belakangnya dikasih it. Yang bergandengan dengan O siapa ini? Cl. Cl. Berarti dia menjadi hipo. Cl itu nama unsurnya apa? Klor. 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 Belakangnya It. 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 Berarti dia hipo. Hipoklorid. Hipoklorid. Sebentar.
hipoklorit. Tapi sebentar. Ini unsurnya ini ada apa? Unsurnya apa saja? CaO. Nah, berarti dia adalah natrium, Natrium hipoklorit. natrium hipoklorit. Coba yang kedua. Yang kedua ini O-nya berapa? 2. 2. Kalau 2, penamaannya? Diberi akhiran it. Diberi akhiran it. Jadi bacanya? Natrium klorit. Natrium klorit. Oke. Kalau O-nya 3, jadi apa akhirannya? Dikasih akhiran at. Dikasih akhirat at. Jadi bacanya? Natrium klorat. Natrium klorat. Oke. Nah, kalau ini O-nya 4. Awalannya dikasih per, akhirannya dikasih at. Jadi bacanya? natrium perklorat. Klorat. Klorat. Nah, bisa membedakan? Bisa membedakan? Bisa, Bu. Jadi dilihat dari apa? Membedakannya bagaimana? Banyak unsur yang dimiliki O. Banyak unsur yang dimiliki, banyaknya unsur O. Oke, bisa ya? Jadi dilihat dari O-nya. Misal ini oksalat ini. O-nya 4. Jadi dia ditambahkan akhiran A. Ini juga O-nya 4 ditambahkan akhiran A. Nah, ini tadi. Nah, kalau ini dia yang tadi kayak pakai penamaan H. Nah, kalau ada yang nama H, yang asam yang mengandung hidrogen itu bisa diganti dengan keterangan asam. Itu nama lainnya adalah asam okso. Nah, bagaimana cara pemberian namanya? Nah, bila bilangan oksidasinya tinggi, itu diberi akhiran at. Nah, asam dengan unsur bilangan oksidasinya rendah, itu diberi akhiran it. Nah, contohnya ini. Jadi kita harus tahu biloxnya berapa ini untuk bisa memberikan akhiran at ataupun it. Berarti kita lihat di kation sama anionnya. Nah, misal di mana ya? Nah, kayak ini. Misal SO4. Nah, ini kan SO4 2-, yaitu muatannya 2. Berarti itu diakhiri at. Jadi dia menjadi asam sulfat. Atau kalau takut nih, misal saya takut menuliskan asam kalau keliru. Nah, bisa dituliskan dihidrogen sulfat. Kita kembali lagi lihat dari O-nya, jumlah O-nya. Kenapa dia bisa berakhiran at? Nah, tadi kalau berakhiran at, O-nya berapa? Empat. Jadi bukan asam persulfat, bukan ya? Bukan. Tapi ini lihat lagi. Kalau dia biloxnya tinggi, kalau untuk penamaan asamnya. Nah, tapi kan kalau kita lihat di sini, kalau 3 itu kan at ya, sama-sama at. Berarti
kita itu bisa menggunakan dua acuan. Bisa menggunakan yang poliatom ini dilihat dari jumlah O-nya ataupun bilangan oksidasinya. Misal saya kok takut ya bilangan oksidasinya itu saya tinggi atau rendah. Berarti acuan saya adalah lihat dari jumlah O-nya. Oh, kalau O-nya 3, dia itu akhirannya at. Kalau O-nya 2, berarti dia itu akhirannya it, seperti itu. Tapi yang menjadi acuan utamanya tetap dilihat dari ini. Nah, dari biloxnya ini. Nah, kalian harus tahu ini dulu. Ini yang jadi acuannya dari jumlah biloxnya atau bilangan oksidasinya. Nah, untuk bilangan oksidasinya nanti kita harus menentukan dulu. Itu ada caranya, nanti ada yang menjelaskan lagi. Untuk yang ini kita masih pengenalan dulu ya, karena belum pada bawa SPU. Oke? Masih secara umum dulu. Nah, ini ada asam hipo. Nah, ini kan HClO atau bisa disebut hidrogen hipoklorit boleh karena O-nya 1. Kalau ini O-nya 2 bisa dituliskan hidrogen klorid. Ini O-nya 3 bisa dituliskan hidrogen klorat. Kemudian ini O-nya 4 bisa dituliskan hidrogen perklorat. Nah, kalau ada keterangan H di depan itu bisa dituliskan pakai hidrogen atau pakai asam. Boleh. Nah, kalau ini dia lebih ke garam. Nah, atau ini adalah proses netralisasi atau reaksi netralisasi. Jadi suatu asam dia menghasilkan garam lebih dari 1. Kalau ini, nah garamnya diberi nama dengan menambahkan awalan B pada anion yang asam. Contohnya, nah ini kan ada HSO4. Nah ini hanya berarti kalau ada H, berarti dia ditambahkan bisulfat. Nah, jadi ditambahkan hanya ini. Boleh misal dituliskan natrium hidrogen sulfat. Boleh. Tapi untuk mempersingkatnya kalau ada H cukup dituliskan natrium bisulfat. Jadi ada keterangan bi. Atau nah ini juga bisa nih menggunakan hidrogen, boleh banget nggak salah karena dia unsurnya juga hidrogen. Tapi untuk menyederhanakan dia cukup ditambahkan bisulfat seperti itu. Nah ini NaHCO3 jadi natrium bikarbonat. Nah atau ini juga bisa dituliskan dinatrium bifosfat. Nah, Na2HPO4 itu bisa dituliskan natrium bifosfat seperti itu. Nah, ini bisa untuk latihan ya. Coba ini untuk latihan. Atau ada yang tanyakan dulu. Ayo, dari tadi kok Bu Yoyo terus yang ngomong ya. Ayo, ada yang tanyakan, monggo. Jika ingin bertanya, silahkan. Ayo, jika ada yang ditanyakan. Kemarin nilainya sudah keluar. Semester 1 sudah keluar belum nilainya? Belum? Sudah, bagaimana nilainya? Bagus-bagus? 4 semua IP-nya? Gimana? IP-nya bagus-bagus? Ada yang di bawah 3 enggak? Halo? Alhamdulillah nggak ada, Bu. Ada ya, ya. Berarti sregep-sregep, Mbak. Ya. Kalau rajin mengerjakan tugas sebenarnya udah bagus ya. Ada yang ditanyakan dulu enggak?
Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini ada latihan, silahkan dikerjakan. Tapi yang nomor 3, nah ini kan nomor 3 ya, tadi sudah saya kasihkan contohnya. Silahkan yang nomor 3 itu cari lagi. Jadi, yang nomor 3 itu carilah contohnya. Berikan contoh. 3, Waalaikumsalam. 3 nama perubahan yang terjadi, perubahan fisika dan kimia selain yang saya tuliskan. Nah, selain yang dituliskan di bawah ini. Silahkan nanti Mbak-mbak semua ya nyari contoh perubahan fisika dan kimia masing-masing 3. Silahkan 3 ini dikerjakan. Waktunya masih kan? Untuk SPU, besok persiapan SPU karena kita ada hitungan banyak ya. Besok kita perhitungan. Kita latihan perhitungannya. Besok latihan perhitungan sambil bawa SPU ya. Nanti kalau misal nggak punya pakai online boleh silahkan cari online. Tapi yang lengkap ya SPU-nya yang ada nomor atomnya, masa jenis, titik leleh, nomor atom. Kemudian ada wujudnya. Itu yang lengkap. Nah, silahkan nanti itu. Ini dikerjakan sampai jam berapa? 10:30? Jam 11? Jam berapa? 11 kurang 1/4 ya? Halo. Bisa nggak berarti jam 11 kurang 1/4 ya. Nanti dipresentasikan. Oke? Ini off dulu nggak apa-apa sambil istirahat. Nanti jam 10.45 masuk lagi. Ya. Ini masih 9.43. Oke? Nanti yang sudah bisa di-share di grup jawabannya. Di foto boleh. Terus nanti jam 10.45 kita masuk. Oke? Bisa? Ya, kita tutup dulu. Nanti masuk lagi ya. Silahkan live sambil istirahat boleh. Oke, Assalamualaikum.